على سيدنا محمد اللهم صل عليه آل سيدنا محمد فيا نافحات الله يا عاطفاته ويا جبلات الحق جودي بزاورتي ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعتي إلينا وحولي عبد كل مليمتي ويا رحمة رب الرحيم توجهي وحي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك آمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن كوف المحل تلقاك مدتي بحرمات هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قابلنا مذعننا لأمره سمعنا طاعنا عنه دنوى بصيرتي فيا ربي ثابتنا على الحق والهدى ويا ربي قبضنا على خير ملتي وعم وصولا والفروع برحمة وأهلا
المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمته والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadir miqadim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kasari wa nadikal jari wa jama'an bil qudwari wa ala sahbihi nur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati orang tua kami Al-Habib Abdurrahim bin Muhammad bin Muhsin bin Salim bin Yahya Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, dan yang kami muliakan dan kami hormati guru mulia bersama kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyad, pemimpin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Tengah dan pemimpin Majlis Ahbabul Mustafa dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Inayah bersama keluarga beliau yang kami muliakan dan kami hormati, para habaib yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan dan kami hormati, para alim ulama, sepuh bini sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah niki kula panjenengan kita pada malam hari ini sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita pada malam hari ini dicurahkan, dilimpahkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat agung, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wabil khusus, mereka para tamu-tamu dari Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Tengah yang dipimpin oleh beliau guru kita bersama Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyad, yang pada malam hari ini ada di depan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, dan masyarakat lingkungan kita ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua bala bencana musibah fitnah yang sedang menimpa diri kita dan muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga pada malam hari ini masih di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bulan tersebut mulia karena yang di dalamnya dilahirkan manusia paling mulia, yaitu kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu beliau. Bulan Rabiul Awal ini bukan salah satu bulan Ashhurul Hurum, akan tapi bahkan melebihi dari Ashhurul Hurum, karena di situ dilahirkan manusia paling agung, di situ dilahirkan manusia paling mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan anugerah-anugerah yang Allah bentangkan pada bulan Maulid ini. Pada bulan Maulid Allah Subhanahu wa taala membentangkan kebaikan, membentangkan pesta-pestanya untuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala, orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada malam hari ini, alhamdulillah kita memang sungguh-sungguh dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita mungkin akan dikasih amanat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita bisa mengemban amanat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita taufik, memberi kita pertolongan supaya kita bisa mengemban amanah sampai kita kembalikan kepada sahibul amanah, yang ke sahibul majlis yang sangat agung ini, guru mulia kita Al-Habib Mundir atau Al-Habib Umar, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis yang diemban oleh beliau-beliau orang-orang mulia tersebut adalah bukan majlis sembarangan, adalah majlis yang agung, majlis yang bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus teman-teman yang selalu sampai saat ini mau berkhidmah, membantu kelancaran acara setiap rutin malam Selasa ini, mudah-mudahan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jasa antum semuanya, baik yang tenaga, pikiran, harta ataupun waktunya, mudah-mudahan menjadikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senang pada kita, tersenyum pada kita. Wabil khusus kita pada malam hari ini, di malam dilahirkan beliau, pasti beliau sekarang sedang melihat kita. Seperti kita sedang melaksanakan live streaming seperti ini yang kita lihat, orang-orang di dunia pakai HP, pakai alat-alat yang lain. Rasulullah SAW memiliki alat yang lebih hebat yang Allah berikan. Pada malam hari ini mudah-mudahan beliau sedang melihat kita, sedang melihat seperti live streaming, bahkan lebih itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya, perkumpulan yang mungkin kecil ini dibandingkan perkumpulan mereka, perkumpulan kita yang mutawadi seperti ini dibandingkan perkumpulan mereka, mudah-mudahan perkumpulan kita disebutkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Rasulullah SAW di perkumpulan yang lebih agung dari perkumpulan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan kita berbicara panjang karena kita semuanya merasa kehausan untuk mendapatkan siraman rohani di hati kita yang selama ini merasa haus atau kemarau di hati kita karena keadaan yang sampai saat ini, seperti saat ini kita semua insya Allah haus semuanya. Insya Allah pada malam ini Allah Ta'ala seperti mencurahkan hujannya tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah mencurahkan hujan di hati kita, roh kita, supaya kita menjadi roh hati, ya, roh kita, hati kita lebih baik lewat untayan mutiara yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al Habib Mahdi bin Muhammad Al Hayyid alaihi tafadhalu sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حاد المودة هيج الأسجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه أما بعد. Para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita bersama Al-Habib Abdurrahim bin Muhammad bin Yahya, Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, wabil khusus sahibul majlis Al-Fadil Da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahim bin Yahya dan saudara beliau Habib Zainal Abidin serta seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Amin. Semuanya diberi berkah. Amin. Berkah umurnya. Amin. Berkah ilmunya. Amin. Berkah keturunannya. Amin. Berkah rizkinya. Amin. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan diridha oleh Allah. Amin. Sehingga bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini di majelis mulia, bulan mulia, acara mulia, membaca sejarah hidup manusia termulia, bersalawat kepada Rasulullah yang paling mulia,
berkumpul dengan orang-orang mulia. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi hamba Allah yang mulia. Mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua yang hadir malam hari ini, diberi kenikmatan sama Allah duduk di majelis mulia, diikatkan dengan orang-orang mulia dalam bacaan dan amaliyah yang mulia. Sebaiknya niatkan dengan niatan-niatan yang mulia supaya pulang membawa kemuliaan. Niatnya karena Allah, niatnya ingin dapat ridha Allah, niatnya ingin mendapatkan ridha Rasulullah, ingin dapat rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah, insya Allah. Amin Allahumma amin. Kalau tidak pandai niat yang baik, maka sebut saja begini, saya niat seperti niatnya orang-orang soleh dan para wali waktu niat. Seperti mereka para orang-orang soleh dan para wali waktu hadir majlis niat yang baik-baik, saya niat seperti niatnya mereka. Mudah-mudahan masuk di dalam niatnya orang-orang soleh dan para walinya Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada orang diberi berkah luar biasa, orang tuanya berkah, anaknya berkah, hidupnya nikmat, anaknya soleh-soleh semua. Setelah ditanya rahasianya apa? Rahasianya setiap berbuat baik niatnya seperti niatnya para aulia dan para solihin. Pokoknya saben ngamal saya langsung niatnya seperti para wali dan para solihin. Sudah macam itu, sudah niatnya. Setiap berbuat baik saya niatkan niat saya ini seperti niatnya para wali dan niatnya para orang-orang soleh. Hidupnya berkah, anaknya berkah, kehidupannya luar biasa. Anaknya soleh-solehah, ahli ibadah, ahli ilmu, ibunya dimuliakan sama anaknya. Gara-gara orang tuanya setiap amal sekecil apapun niatnya, saya niat seperti niatnya para aulia Allah dan niatnya para orang-orang soleh, sehingga niatnya masuk di dalam niat mereka. Maka keberkahannya pun seperti Allah berikan keberkahan pada para solihin. Keberkahan untuk dia dapatnya seperti saat Allah berikan berkah pada orang-orang soleh, karena niatnya sama, dimasukkan niatnya mereka. Subhanallah. Monggo pintar-pintarlah niat, pasang niat. Mudah-mudahan malam hari ini tidak bangkit dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Amin. Salah dan khilaf kita dimaafkan oleh Allah. Amin. Hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Yang sakit sembuh disehatkan oleh Allah. Amin. Punya keturunan, mudah-mudahan keturunannya soleh-solehah, ahli ibadah, akhlakul karimah, berhiasi dengan ilmu yang manfaat, hidupnya diberkahi oleh Allah dalam semua hal sampai meninggalnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tidak mungkin manusia siapapun orangnya, tidak mungkin siapapun hamba Allah dan dimanapun orang tersebut menjadi mulia, menjadi istimewa, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan, bahkan akan masuk surga. Tidak mungkin mereka dapatkan semua itu kecuali harus melalui pintu yang namanya Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Harus masuk jalurnya. Jalurnya cuma satu, pintunya untuk meraih kemuliaan Allah, keberkahan Allah, keselamatan dari Allah, kebahagiaan dari Allah, sampai masuk surganya Allah. Tidak ada satupun yang dapat itu semua kecuali harus melalui Rasulullah SAW. Iya. Bahkan jika ini dicintai Allah, dengarkan kalimatnya, resapi kalimatnya. Jika ada orang ingin dicintai oleh Allah, dicintai Allah, antum dicintai orang wali saja luar biasa nikmatnya. Dicintai wali ini Gusti Allah, apalagi dicintai Allah. Jika ingin dapat cinta dari Allah, jika orang sudah dicintai Allah, hidupnya luar biasa, nikmat luar biasa, indah, nyaman, beres, dunia akhiratnya bahagia. Bahkan jika ada orang ingin dapat cinta dari Allah, siapapun orangnya, maka tidak bisa mendapat cinta dari Allah kecuali harus melalui Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Qul, katakan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada siapa? Kepada kita semua umat manusia. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Kita ini manusia wajib mencintai Allah. Wajib, mau tidak mau, harus. Tapi bagaimana cara mencintai Allah dan supaya dapat balasan cinta dari Allah? Maka dilanjutkan ayat ini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jalannya satu. Apa jalannya? Fattabi'uni, ikutin aku Rasulullah. Jadi kalau mau membuktikan cinta kita kepada Allah, ya Rasulullah cari. Kalau ingin dapat balasan cinta dari Allah, Rasulullah. Ingin kebaikan-kebaikan dari Allah, Rasulullah kuncinya, enggak ada jalan lain. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian ngaku cinta kepada Allah, caranya satu, ikutin aku Rasulullah. Ikutin Nabi Muhammad. Setelah bisa ngikutin, apa balasannya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah. Dengan cara ittiba Nabi dapat cinta dari Allah. Dengan cara ittiba Nabi bukti mencintai Allah. Bahkan lanjutan ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Masya Allah. Berarti untuk dapat cinta dari Allah, untuk dapat ampunan dari Allah, dan untuk membuktikan kita cinta kepada Allah, jalannya cuma satu, ngikut Nabi Muhammad. Gak ada jalan lain. Mau ngikut siapa kalau nggak ikut Nabi? Silakan kalian hidup semaunya. Ingin selamat cuma satu jalurnya, ikut Nabi Muhammad SAW. Silakan kalian kerjanya sebagai macam-macam, profesinya boleh beda. Silahkan menjadi apapun. Selama ingin selamat, bahagia dunia akhirat, ingin masuk surga, profesi apapun yang dijalani, mau nggak mau harus ngikut Nabi Muhammad SAW. Jika ingin selamat, jika ingin bahagia, jika ingin dicintai Allah, jika ingin diampuni semua dosanya oleh Allah, maka jalannya fattabi'uni. Apa? Fattabi'uni, maka ikutin aku. Ini Allah yang jelaskan dalam Al-Quran. Allah yang menerangkan kalau membuktikan cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Setelah ikuti Nabi, dicintai Allah. Allah kalau sudah cinta, diampuni semua dosanya orang tersebut, dimasukkan surganya. Amin. Allahumma amin. Berarti jika ingin surga, ingin rahmat, ingin maghfirah, ingin selamat, ingin bahagia, ingin jaya, ingin gembira, ingin istimewa di hadapan Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah tahu kuncinya, jalannya untuk meraih kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan, keistimewaan, bahkan bukan cuma dari dunia, nyambung abadi di akhirat. Solusi jalannya cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad dalam semua hal. Karena Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dan terindah yang pernah ada di alam semesta. Contoh terbaik dan terindah yang Allah kirim untuk jadi idola manusia yang ingin selamat, yang ingin mulia, yang ingin bahagia, yang ingin surganya Allah, yang bahagianya bukan sementara di dunia saja, tapi bahagia dunia dan akhirat. Nabi dikirim oleh Allah sebagai sosok figur terindah, suri teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian wahai umat manusia, semua untuk siapapun. Telah ada untuk kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Ada untuk kalian pada diri Nabi apa? Uswatun hasanah. Allah nyebutnya fi Rasulillah, nggak nyebutnya fi ibadati Rasulillah, fi akhlaqi Rasulillah, fi muamalati Rasulillah, atau fi ilmi Rasulillah, fi Rasulillah. Artinya semua yang berhubungan dengan Rasulullah itulah contoh terbaik dan terindah bagi orang yang ingin bahagia selama dunia akhirat. Silakan, kalau nggak mau pilih Nabi silakan. Kalau nggak mau bahagia dunia akhirat silakan. Kalau pilihnya bahagianya sementara cuma dunia saja, nggak mau ikut Nabi silakan. Tapi kalau ingin bahagianya bukan cuma dunia, dunianya bahagia, akhiratnya lebih abadi, maka contoh terbaik yang Allah kirimkan untuk kita
dan contoh terindah yang Allah tunjukkan kepada kita adalah Nabi Muhammad. Kita tahu berarti kunci sukses Nabi Muhammad, contoh terbaik Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja berhenti gak cukup, gak bisa masuk kuncinya, gak ngepas, harus ada Muhammadur Rasulullah. Di atas pintu surga yang 8 itu, pintu surga yang di atas 8 itu, di atas pintunya ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang arsy, sekelilingnya arsy itu ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini makhluk istimewa banget. Ini manusia spesial, disejajarkan namanya dengan penciptanya. Nabi banyak, Rasul banyak, tapi yang Muhammad Rasulullah sebelahnya la ilaha illallah cuma Nabi Muhammad SAW. Satu Nabi saja. Nabi kita, Nabi aku Muhammad SAW. Sampai kata Nabi, nanti di akhirat pun, di mahsyar pun, di akhirat nanti Nabi ingin kasih tahu kepada umat bahwa seluruh Nabi yang mulia itu semuanya, Nabi dan Rasul bahkan pemimpinnya, para manusia atau ayahnya manusia, Nabi Adam alaihissalam serta nabi-nabi berikutnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua yang di bawahnya, para nabi dan manusia semuanya setelah Nabi Adam nanti di belakang benderaku, semuanya ikut Nabi Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad. Saya ingin tanya, kira-kira kalau semua di belakang bendera Nabi, kita ada di belakangnya enggak? Masalahnya itu, kadang ada orang yang enggak mau ikut di belakang bendera Nabi, bikin jalan sendiri, Alhamdulillah. Tapi saya yakin yang hadir malam hari ini semuanya insya Allah akan di belakang bendera Nabi, akan masuk barisan bersama Nabi Muhammad, akan menjadi pejuang Nabi Muhammad, menjadi orang yang dalam hatinya ditanamkan cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad, menjadi pemuda idaman untuk agamanya Nabi Muhammad, dan menjadi para penggerak dakwah Nabi Muhammad, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sudah tahu tadi, cinta Allah buktinya ikut Nabi Muhammad. Ingin dapat cinta dari Allah harus ikut Nabi Muhammad. Bahkan ingin dapat ampunan dari Allah, ikut Nabi Muhammad. Kemudian contoh dalam semua hal yang terbaik Nabi Muhammad. Kalau ingin kita baik, ingin jadi orang tua baik, Nabi Muhammad contoh. Ingin jadi guru baik, Nabi Muhammad contoh. Ingin jadi santri baik, cara-cara Nabi Muhammad. Semua ingin jadi pemimpin yang baik dalam semua hal yang tadi saya bicarakan. Apapun profesi antum, jika ingin baik dan selamat, ngikut Nabi Muhammad. Siapapun orang, kita ini umat yang istimewa, umat yang mulia, diberi kemuliaan khusus oleh Allah, diberi kemuliaan yang lebih dari yang lainnya, diberi keberkahan yang luar biasa dahsyat karena Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah kita paham harus melalui pintu Nabi, maka bagaimana cara memasuki pintu jalur ke Nabi? Kan jadi masalah. Orang menangikan kanjeng Nabi, ngurip gorokan kanjeng Nabi belum ya. Oh kanjeng Nabi yang gidil, orang enak kok. Yang sahabatnya enak, yang kali kanjeng Nabi. Oh terus itu gidil. Nah kita gimana? Padahal kita sudah tahu, ingin buktikan cinta kita kepada Allah harus ngikut Nabi. Ingin dapat balasan cinta dari Allah harus ngikut Nabi. Ingin dapat ampunan sehingga selamat bahagia dunia akhirat harus ngikut Nabi. Ingin contoh yang terindah yang baik supaya hidupnya indah dan baik harus nyontoh. Nah caranya bagaimana? Sementara boten kepanggih kanjeng pripun carane? Derek poro masyayikh, derek poro guru-guru mulia, derek tiang-tiang ingkang gadah ilmune kanjeng Nabi, ingkang ilmune nyambung kali kanjeng Nabi. Gabung, ikut, masuk, hadir, duduk, lihat, lazimi, taruh cinta dalam hati kita mereka, para pewaris Nabi, para ulama, para guru-guru mulia yang mereka telah mempelajari ajaran dan aturan-aturan yang datang dari Nabi melalui gurunya. Gurunya dulu belajar juga melalui gurunya.
gurunya tutup dengan gurunya, terus guru ketemu guru, guru ketemu guru sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Caranya itu. Mau belajar sendiri, ikutkan si Nabi lewat Google, ya salah-salah. Sehingga nang akhirnya gurunya Google. Google lah nang surga, ya ketemu. Paham? Nggak bisa. Ilmu itu bukan sekedar yang ditulis. Al ilmu laisa fis sutur bal fis sudur. Ilmu bukan yang ada di tulisan di HP, di Google, di status ya apa. Bukan, itu bagian kulitnya ilmu. Tapi rahasianya ilmu, hakikatnya ilmu, sirnya ilmu, nurnya ilmu, berkahnya ilmu tidak ada di tulisan, adanya di hati para guru-guru mulia. Ngaji mulai, faham, duduk, ikatan ikat yang kuat dengan para masyayikh, bersuluk, derek. Dulu Nabi Musa saat mau belajar ilmu yang ada dalam ilmunya Nabi Khidir, kata Nabi Musa saat munajat sama Allah, ya Rabb, saya ini dipilih menjadi Rasulullah, dipilih menjadi kalimullah, diangkat jadi manusia mulia, ulil azmi. Saya diberi ilmu macam-macam sama Allah. Apakah ada orang lain yang punya ilmu yang saya tidak punya? Paham ya pertanyaan Nabi Musa? Apakah ada orang lain selain saya yang diberi ilmu yang saya tidak punya? Nabi Musa dikasih macam-macam ilmu sama Allah, diberi kemuliaan, diberi status nabi, status rasul, dapat wahyu, bahkan dijadikan kalimullah yang mendengarkan langsung firman Allah. Sehingga Nabi Musa ingin tahu apakah ada orang lain yang punya ilmu yang Nabi Musa nggak punya. Allah jawab ada. Biar Nabi Musa tahu bahwa kadang-kadang manusia itu diberi kelebihan masing-masing sama Allah. Biar jangan merasa paling sempurna. Ini tarbiyah dari Allah Subhanahu. Ada. Tunjukkan orang siapa? Hambaku Khidir. Siapa? Khidir. Nabi Khidir niku bukan Rasul, enggak semulia Nabi Musa alaihissalam, bukan ulil azmi, tapi diberi ilmu yang Nabi Musa nggak miliki. Nabi Musa penasaran ingin belajar, ini cari, bukan ya Allah kasih aja ilmu itu, enggak, cari Khidir, tunjukkan saya, pertemukan dengan Khidir ya Allah, mau belajar. Padahal kan nyuwun mawon langsung mari Gusti Allah bisa. Beri ilmu itu ya Allah, yang kamu berikan kepada Khidir, beri kepada saya. Tapi Nabi Musa ingin ngasih contoh. Allah ingin menjelaskan bagaimana cara meraih ilmu, harus mencari guru, berjumpa, bahkan bukan belajar. Pertanyaannya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hal attabi'uka. Saat Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, enggak mau Nabi Khidir, saya mau belajar ilmu enggak? Apakah boleh saya ngikut? Boleh ngikut derek. Sehingga wong panluru ilmu niku bukan cuma duduk pulang, tapi derek arahannya, derek kegiatannya, derek perjuangannya, derek ngikut, bukan belajar pulang. Kalau begitu cuma barokah ilmu, belum tentu santri kalau begitu. Kalau santri mau suluk harus ngikut sama guru, caranya bagaimana? Ikut guru. Ikut. Kalau bisa ngikut guru, langkah-langkahnya semuanya, baru dia punya ikatan dengan guru. Baru ini namanya penderek. Suluk, nyambung, ittiba, maka nyambung. Ittibanya dari guru ke guru sampai kepada Rasul. Permintaannya hal attabi'uka. Apakah aku boleh ngikut engkau wahai Khidir? Nabi Musa berkata, oh, berarti cara meraih ilmu di sini diajarkan oleh Allah. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi. Kadang-kadang para masyayikh itu juga ngasih syarat seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir pas Nabi Musa nyuwun derek dengan syarat, boleh ikut, tapi syaratnya jika ada sesuatu yang aneh jangan tanya dulu, saya jelaskan terakhir. Kasih syarat, kasih. Ini aturan dalam mencari ilmu dari Quran. Contoh Allah contohkan cara orang mencari ilmu dari guru sama murid. Muridnya datang, muridnya mencari, muridnya izin mau ikut, muridnya siap menjadi pengikutnya. Maka gurunya kadang-kadang kasih syarat untuk kebenaran seriusnya murid. Boleh, kalau ikut saya jangan tanya apa-apa, kalau dia jangan aneh-aneh, jangan ngomong. Nanti saya jelaskan sendiri di akhir. Mau ngintil mau, so usah kakek takon, gak usah terlalu banyak. Kalau guru sejati itu pasti akan memberikan pemahaman yang nggak bikin bingung santri. Walaupun awal-awal mungkin ujian, tapi terakhirnya akan dijelaskan supaya santri nggak paham. Itu guru sejati. Kalau guru-gurunan
guru-guru abal-abal dikintili malah gue bingung. Kadang-kadang santrinya bingung, wes menang dengan orang aku. Bingung. Saya bingung biar saya paham. Nggak kasih solusi. Kalau guru sejati selalu ngasih solusi. Maka ikutlah Nabi Allah Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam kepada Nabi Khidir. Padahal kalau bicara makom kemuliaan lebih mulia siapa? Nabi Musa, Nabi Rasul ulil azmi kalimullah, gitu. Tapi kan ada ilmu di Nabi Khidir yang Nabi Musa tidak mau turun. Apa mana kita orang nggak punya ilmu, ya gitu. Orang gelem kiai, ulama, guru, terus kan mau apa hidup kita ini kalau nggak mau ikut guru? Man laisa lahu syekh arif makin marrat hayatuh yuhsab minal muflisin. Kalau ada orang yang hidup dalam hidupnya nggak punya guru yang spesial, guru yang istiqomah, guru yang baik, yang sanadnya nyambung pada Nabi Muhammad SAW, yang ma'rifah pada Allah. Kalau nggak punya guru gitu, hidup di dunia nggak punya guru, marrat hayatuh yuhsab minal muflisin. Maka orang itu melewati hidupnya digolongkan orang-orang yang merugi. Wong sing merugi. Rugi ini nantinya di akhirat gimana? Na'udzubillah min. Makanya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diikatkan dengan para guru mulia insyaallah. Dengan orang-orang mulia nyambung sanadnya kepada mereka, di belakang barisan mereka, sehingga kita bahagia di dunia dan akhirat bersama mereka para aulia. Amin Allahumma. Amin. Jadi tadi saya kasih tahu untuk mengikut Nabi dengan benar, ittiba Nabi dengan benar, contohnya adalah pewaris Nabi, para ulama. Kita dekat dengan para pewaris Nabi, dekat dengan orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi, dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu ajaran Nabi, dekat dengan orang-orang yang dalam hatinya ada cinta Nabi. Baru kita bisa ngikut Nabi melalui mereka. Nggak bisa kalau nggak mendekat mereka, nggak bisa. Dekat. Mendekat orang-orang tersebut yang punya hubungan kuat dengan Nabi, baik ilmu, sanad, nasab, kemuliaan, cinta, deketi. Jangan pernah malas untuk mendekati mereka, karena mereka lah contoh terbaik yang perlu kita tiru, karena mereka adalah contoh terbaik untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh benar, contoh yang paling gampang kita ikut Nabi, mereka para ulama. Sampai dalam hal terkecil saja nggak mau ditinggalkan. Kita lihat Habib Umar bin Hafid ya. Satu malam dahulu di awal-awal kita pulang, Habib Umar pernah ke Indonesia. Kemudian bermalam di Sukabumi, tempatnya ada satu tempat habaib sepuh. Kalau nggak salah tempat Habib Rahman bin Syah atau di Villa Saban. Kita duduk waktu itu. Ada pertemuan santri khusus dengan Habib di atas. Pukul malam itu, saat mau istirahat, ada kamar yang saya siapkan untuk istirahatnya beliau guru mulia. Kita cek, sholat Jufri waktu itu juga cek. Sampai setelah cek beres sudah aman, foto Habib kamarnya sudah rapi, silahkan untuk masuk sebentar, baring lagi. Kan sholat Jufri, sholat Jufri banding sana waktu itu ada itu kalau kasurnya digeser, posisinya dirubah. Habib kasurnya dirubah, dan nggak paham, kita ini nggak nyambung. Kalau nggak belajar sama guru nggak nyambung. Coba kalau kita nggak punya guru contoh ini, kasur beres, yang penting rapi, tidur aja. Nih dasarnya seorang guru yang ittiba Rasul SAW. Suruh digeser supaya posisi tidurnya biar miring kanan dan menghadap kiblat. Karena posisi kamarnya waktu itu kasurnya kalau tidur nggak bisa menghadap kiblat, kakinya ke kiblat atau ke mana. Beliau tidak mau meninggalkan sunnah Nabi tidur miring kanan ngadep. Kasurnya digeser, nggak bisa digeser, kasurnya suruh turunin, tidurnya di bawah supaya jauh. Subhanallah. Di Bogor namanya Empang Bogor, acara Bogor. Pas waktu itu panitia Sahibul Empang waktu itu nggak mau dikawal. Habib Umar lepaskan, gak usah kawal-kawalan, biar jalan sendiri, biar gak apa-apa, di sini aman. Lepas ke pengawalannya. Nggak bisa kalau udah dikawal, nggak bisa. Udah nggak usah nggak usah berpikir bahwa Umar itu nggak bakal direbut orang, direbut. Maaf nih, anak lihat banyak habaib, banyak ulama,
internasional datang dari negeri enggak sedahsyat maghribnya Habib Umar bin Hafid guru mulia kita. Saat mau naik masjid kedorong dari belakang, anak lihat persis langkah kakinya akhirnya kaki kiri pertama kali karena kedorong makan mau ngelepas sendal itu atau mau diambil sendalnya waktu kedorong sudah kadung naik ke tangga pertama masjid kaki itu berhenti padahal waktu itu berhenti mundur lagi posisi kakinya dirubah kanan dulu baru masuk masjid. Berhentinya kenapa ya? Kita berhenti mundur kakinya diturunkan kaki kanan. Gak mau satu kesempatan pun melanggar sunnah Nabi Muhammad. Karena hidup ditarim, Ahmad juga ditarim lama, hampir 5 tahun, 4 tahun setengah lebih. Gak pernah lihat Habib Umar minum dalam keadaan berdiri itu gak pernah sama sekali. Gak pernah minum kecuali 3 kali tegukan, sunnah Nabi 3 kali tegukan. Wudu duduk semuanya. Perwujudan kehidupan Nabi diterapkan dalam hidupnya guru mulia kita. Maka kalau kita mau niru kita lihat buatan kepanggih kanjeng Nabi tapi kepanggih tiang-tiang sing ngamal sunnah syariatnya kanjeng Nabi. Begitu juga Habib Munzir dan Habib-Habib yang lain. Alhamdulillah kiai-kiai kita banyak juga yang menjaga sunnah. Orang-orang semacam inilah tali menyambung kepada Rasul. Bagaimana kita mengikut Nabi kalau nggak punya guru panutan? Gurunya harus jelas kan? Gurunya harus punya cinta sama Nabi yang luar biasa. Buktinya cinta benar ittiba sunnah Nabi, menjaga syariat Nabi, itu bukti guru cinta sama Nabi. Kalau ini ikut guru, gurunya punya hubungan dengan Nabi enggak? Punya. Caranya bagaimana membuktikan ittibanya sama Nabi bagaimana? Ikutnya Nabi bagaimana? Karena dalam Al-Quran ayatnya perintahnya apa? Fattabi'u. Cintanya sama Allah seorang guru dibuktikan dengan ittiba sama Rasulullah dalam semua hal. Semua hal. Gak mau amaliyahnya gak lepas Nabi, gak mau. Sahabat begitu, sahabat mulianya sahabat karena ittiba Nabi. Sahabat-sahabat itu kadang-kadang amalan yang biasa saja dipaskan dengan Nabi. Dipaskan dengan Nabi. Coba contoh, ada satu sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas jalan, Nabi sudah wafat, jalan sama seorang tabi'in. Habis jalan, sudah makan, sudah sholat, sudah minum, sudah tinggal jalan aja. Baru jalan sebentar, melewati satu tempat, tiba-tiba kata sahabat Abdullah bin Abbas, kita turun di sini. Kita turun di bawah dahan, ada dahan pohon. Pohonnya sudah nggak rindang lagi, dahannya apa batangnya. Kamu bawa bekal, buka. Yang ikut ini habis makan, nggak butuh makan, nggak butuh istirahat. Kalau mau istirahat, mau makan nanti lah, baru makan, baru jalan, tapi nggak di situ. Buka makan. Kok duduk sebentar, nyender pohon itu, padahal pohonnya kalau mau berteduh ya harusnya pohonnya rindang kan? Ini pohonnya nggak rindang, panas pasti kena. Tapi pohon itu ada batangnya, bisa duduk. Setelah duduk, jalan, ontanya diputer, habis puter jalan lagi. Ini yang ikut bingung. Ya Abdullah bin Abbas ini kenapa kamu berhenti muter jalan itu, muter apa pohon ini jalan lagi? Padahal kita nggak perlu berhenti, kita harusnya jalan langsung. Kemudian buka makanan. Kata Abdullah bin Abbas apa jawabnya? Dulu saya pernah jalan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pernah jalan Nabi, lewat jalan ini di bawah pohon ini Nabi duduk, turun makan, buka makanan, duduk istirahat. Maka demi Allah setiap saya jalan-jalan ini saya pasti turun duduk sebentar ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau mau bicara istirahat nggak butuh istirahat, mau bicara berteduh nggak selindang waktu zaman Nabi waktu pohon. Nggak butuh makan, tapi yang dibutuhkan oleh Abdullah bin Abbas nggak mau lewati cara kecuali apa yang dulu Nabi kejar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu mulianya sahabat kata sini. Pewaris Nabi sejati kalau mengukur kemuliaannya, lihatlah bagaimana ittiba'nya ahli ilmu atau pewaris Nabi dengan Rasulullah SAW. Semakin dahsyat ngikutin Nabi, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin kuat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Ahmad, gurunya Habib Munzir,
dan Habib Mundir Allah yarhamu, gurunya jamaah majelis Rasulullah SAW, itu tidak ada dalam pikiran mereka para masyayikh kecuali bagaimana mengajak umat mencintai Nabi dan ikut Nabi Muhammad SAW. Itu misi mereka. Karena inilah kunci sukses. Karena inilah cara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fattabi'uni, ikutin aku Rasulullah. Maka misi orang-orang soleh, misi pewaris Nabi sejati, misi orang-orang yang mencintai Nabi dengan cinta mati. Maka misinya bagaimana umat manusia, umat Nabi Muhammad semuanya mengenal Nabi, mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Itu misinya majelis Rasulullah SAW. Habib Mundir dulu majelisnya bukan majelis Rasulullah namanya, Jalsatul Itsnain, karena majelisnya Habib Mar di Tarim yang keliling tempat-tempat itu, tapi sekarang sudah tutup dan setelah dulu keliling. Setelah sekarang sudah banyak orang tahu, ditempatkan di satu tempat. Majelisnya Habib Umar yang untuk pengajian umum namanya Jalsatul Itsnain. Jalsah hari Senin malam Selasa, hari Senin. Ini macam ini persis. Di majelis Rasulullah Pusat juga semacam ini, hari Senin malam. Majelisnya dulu namanya Jalsatul Itsnain. Tapi karena Habib Mundir ini ingin mengenalkan anak-anak muda, terutama yang di jalan, orang-orang tua semuanya, ingin mengenalkan orang-orang yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya supaya kenal Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, serta cinta sama Rasulullah, karena itu kunci suksesnya manusia. Maka beliau berpikir, punya inisiatif, majelisnya mau dikasih nama Majelis Rasulullah. Majelisnya apa? Tapi nggak sembarangan ngasih nama. Santri sejati ini bukan ngarani apapun, musyawarah guru. Maka Habib Mundir ditemani Habib Quraisy, saat itu kalau nggak salah ngadep Habib Umar guru. Habib, mohon izin, anak punya majelis Jalsatul Itsnain, mau anak kasih nama Majelis Rasulullah. Mohon izin, mau anak kasih nama majelis. Gurunya tanya, apa alasan kok pakai majelis Rasulullah? Kenapa harus pakai majelis Rasulullah? Apa sebab? Kemudian Habib Mundir jawab, karena anak ingin menanamkan cinta dalam jamaah anak kepada Rasulullah, mengajak supaya kenal dan cinta Rasulullah serta hidup di jalan Rasulullah, supaya mereka dalam otaknya dan hatinya Rasulullah. Jadi majelisnya mereka namanya Rasulullah, supaya ingat terus sama Rasulullah SAW. Gurunya ridho, ini ridho guru sampai akhirnya majelisnya orang tinggi orang. Gara-gara ridhonya guru sampai majelisnya manfaatnya kemana-mana. Begitu gurunya, ya Khair, kalau itu alasannya kamu wahai Mundir, beri nama majelis Rasulullah. Maka mulai dirubah saat itu dengan nama majelis. Dan alhamdulillah antum lihat barokahnya. Kami ini dalam berkahnya majelisnya Habib Umar, majelisnya Habib Mundir, majelisnya para guru-guru. Kita ini kalau nggak ikut mereka, nggak masuk barisan mereka, susah dapat kemuliaan dan keberkahan. Masuk saja, derek mawon tiang-tiang soleh, tiang-tiang mulia, insya Allah kecipratan mulia. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, oleh sebab itu beliau wanti-wanti sebelum wafat bahkan ngomong sama jamaahnya, saya wafat tapi bendera Panji Rasulullah jangan pernah berhenti, terus lanjutkan. Sebelum wafat sudah ngomong berkali-kali, saya nggak sampai 40 tahun. Saya akan pulang dari Rasulullah. Saya sudah nggak kuat ingin ketemu Rasulullah. Terus, kalau nggak bisa cek website-nya. 3 tahun sebelum menikah ngomong lagi. Saya ini belum 40 tahun sudah pulang. Siap-siap, tolong jaga amanat. Ini majelis Rasulullah ini saya titipkan pada kalian wahai anak-anak muda. Lanjutkan perjuangan Panji Rasulullah. Lanjutkan perjuangan Sayyidina Muhammad. Jangan lihat saya, lihat Rasulullah. Jadikan Jakarta kota Sayyidina Muhammad SAW. Ucapan beliau gitu. Maka gak heran kalau walaupun beliau sudah wafat 7 tahun yang lalu, majelis Rasulnya bukan susut tapi tambah berkembang. Gurunya ambil alih Habib Umar. Habib Umar ambil alih sekarang ini penanggung jawab majelis Habib Umar. Maka seluruh muridnya punya tanggung jawab untuk menyebarkan majelis yang sekarang dipegang Habib Umar, itu majelis Rasulullah SAW. Makanya kali ini saya merasa bertanggung jawab juga untuk mengenalkan atau mengajak antum semua ini yang kebetulan sudah ngaji sama Habib Ahmad ini, monggo sarang-sarang masuk lagi ke barisan majelis yang mulia, barisan guru-guru mulia di bawah komando Habib Ahmad. Insya Allah tambah mulia, tambah berkah. Amin Allahumma. Siap bodan? Siap. Ngomong siap suwe ngomong. Siap bodan? Siap.
Siap boten? Siap. Engkang istri siap nggih? Berjuang di bawah barisan guru mulia untuk hidup mulia. Caranya bagaimana? Derek poro masyayikh untuk mengenal dan mencintai Nabi serta menghidupkan sunnah Nabi. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah. Amin. Dapat barokah dari pemimpinnya, pembinanya itu Habib Umar, guru mulia, dapat barokah dari masyayikhnya ke atas terus sampai Nabi Muhammad SAW. Dan saya semua yang hadir niat malam ini sebagai awalan dari pembukaan atau peresmian cabang baru Majelis Rasulullah Jawa Tengah wilayah Banjarnegara. Yang insya Allah khadimnya adalah Habib Ahmad dan antum semuanya adalah pembantu-pembantu setianya yang ingin siap mensukseskan majelis-majelis mulia. Amin. Siap ya? Ya. Betul. Terus nanti doakan ada kegiatan 1 bulan sekali atau berapa selapangan mungkin Majelis Rasulullah yang kalau bisa mungkin nanti dimusyawarahkan dulu bisa keliling ke beberapa kecamatan untuk pengenalan. Atau kalau di sini dulu mungkin sebagai pengenalan dulu, nanti caranya kita musyawarah sama Abdul Qadir Habib Ahmad supaya semakin meluas. Karena ini amanat. Saya kalau bukan amanat untuk menyebarkan mungkin nggak kesini-sini, di sana saja sudah repot gitu. Tapi karena amanat dan saya berharap saya bisa membantu sedikit perjuangan guru-guru mulia kita. Bantu waktu, tenaga, pikiran, mengenalkan majelis mulia, ngajak orang cinta Nabi, ngajak orang gabung ke majelisnya, di dalamnya urusannya untuk Rasulullah SAW. Kemarin dapat amanat dari Dewan Syuro Pusat Majelis Rasulullah, setelah musyawarah Dewan Syuro memberikan amanat dan perintah kepada Al-Fakir saya untuk meluaskan wilayah Jawa Tengah. Makanya setelah Tegal, Brebes, Pemalang, ini yang kabupaten keempat Banjarnegara, nanti insya Allah disusul Cilacap, kemudian disusul Banyumas, kemudian tempat-tempat yang lainnya insya Allah pelan-pelan kita akan tetap terus berjuang, berdakwah, mengenalkan majelis mulia bersama guru mulia supaya hidup kita menjadi hidup di bawah naungan kemuliaan sampai hidup mulia di dunia dan akhirat insya Allah. Siap ya? Potongan itu siap ngomong ngawang semangat sampai budak terus itu, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Pasang niat yang baik. Saya niatkan semua yang hadir ini seperti niatnya Habib Umar, seperti niatnya para sholihin, seperti niatnya Habib Mundir, seperti niatnya para aulia, seperti niatnya para masyayikh kita dari guru ke guru nyambung kepada Rasulullah. Mudah-mudahan niat kami semua ini dimasukkan niatnya mereka insyaallah. Sehingga keberkahan yang kami dapatkan seperti halnya keberkahan para aulia yang dapatkan insyaallah. Keselamatan, kemuliaan, kejayaan yang Allah berikan kepada para aulianya mudah-mudahan juga diberikan kepada kita semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ini pada pertemuan berikutnya resmi kegiatan Majelis Rasulullah. Mungkin harinya nggak mungkin malam Selasa karena sini sudah ada rutinan ya. Dirubah harinya supaya saya juga nanti kapan-kapan bisa hadir di sini mondar-mandir. Nanti akan saya bikinkan ini karena mahasiswa ada ADART-nya, ada pengurusnya, akan bikinkan SK resmi untuk wakil Banjarnegara dan sekitarnya. Mungkin tidak terbatas Banjarnegara saja. Mungkin kalau Purbalingga belum ada caranya, kalau dekat Purbalingga bisa gabung ke sini wilayah Banjarnegara dan Purbalingga. Yang terdekat apa dari sini? Purbalingga. Ya. Mungkin antara Banjarnegara dan Purbalingga bisa melebar ke sana ke Bokateja terus ke sana Purbalingga. Nggak ada salahnya kita nyebarkan majelis mulia ini niatnya untuk syiar, untuk mengajak orang mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, ikut jalan Rasulullah, kemudian membaca sholawat selalu kepada Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ittiba Rasulullah di belakang barisan guru-guru mulia kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Ada hadis yang mau saya sampaikan. Ini waktunya masih ada. 10 menit lagi ya. Nah Bu, nambah 10 menit turun. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang ingin saya sampaikan malam hari ini berkaitan dengan
ikatan kita dengan guru-guru mulia kita. Ada hadis Nabi yang Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, "Atakum ahlul Yaman, hum araqul qulub wa alyan aqidah. Al-hikmah al-iman yaman wal hikmah yamani." Kama qala Rasulullah SAW. Nabi dulu pernah bicara depan sahabat, lagi duduk, tiba-tiba dia nyampaikan, "Telah datang saudara-saudara kalian dari Yaman." Maksudnya telah datang itu telah gabung masuk Islam. Waktu itu dakwah mulai nyebar ke beberapa negara termasuk Yaman. Telah datang orang-orang Yaman ke Madinah yang mau masuk Islam dan ikut Nabi. Atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum araqul qulub, mereka punya ciri-ciri khusus yang istimewa. Apa? Hatinya lembut. Hatinya apa? Lembut. Wa alyanul aqidah, kemudian sanubarinya juga lembut. Orang yang hatinya lembut, sanubarinya baik, kemudian punya keistimewaan yang tidak dimiliki penduduk negeri lainnya. Apa? Al-iman yamanin wal hikmah yamani. Iman itu kalau mau lihat iman, Yaman lah, orang-orang Yaman lah ahli. Artinya kalau mau lihat penduduk yang imannya kuat, orang Yaman. Subhanallah. Ini nas dari Rasulullah. Ini pujian Rasulullah kepada penduduk ya. Iman Yaman sumber. Wal hikmah yamaniyah. Hikmah sumbernya orang Yaman. Bahkan ada riwayat lain, dalam riwayat lain, wal fiqhu yamani, serta ilmu fikih sumbernya orang-orang Yaman. Jadi orang Yaman itu punya kriteria indah dari Nabi SAW. Yang kata para ulama India yang ahli hadis, ada ulama India, ada di India itu ada Darul Ulum. Itu India itu Universitas Darul Ulum, pakar hadis. Di situ, di tempat itu meluluskan santri-santri yang hafal hadis, sampai ada yang hafal Bukhari Muslim, hafal Sahih Bukhari Muslim, ratusan ribuan hadis apa? Ulama ahli hadis di India, bahkan di Pakistan itu mengatakan kalau kemuliaan kami semua penduduk dunia dibanding kemuliaan negara Yaman ditukar ijolan hadisnya, kemuliaan kami ini diberikan di Yaman semua ditukar seperti hadis Nabi mengatakan, iman India, hikmah India, saya mau ya. Ditukar kemuliaan semua kekayaan India untuk dapat hadisnya diganti oleh Nabi, kemuliaan orang-orang India, ukuran iman orang India, ukuran hikmah orang India. Kami akan tumpahkan kekayaan kami untuk dapat kemuliaan tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak dikasih, yang dikasih orang Yaman ya. Orang Yaman dikasih kemuliaan dari lisan Nabi yang suci yang tidak pernah salah dalam mengucap. Apa ucapannya? Mereka hatinya lembut, sanubarinya lembut, imannya dahsyat, hikmah sumbernya hikmah, serta sumbernya ilmu fikih. Subhanallah. Setelah muncul ucapan Nabi, ada hadis Nabi lagi yang mendoakan orang Yaman. Barakallahu fi syamina wa yamanina. Orang-orang Najd saat itu mendengar, ya Rasulullah, Najd ya Rasulullah, barakallahu fi syamina wa yamanina. Najd itu akan berkah ya Rasulullah. Najd itu satu kampung di Arab sana, ada wilayah Najd. Najd juga berkah, kalau sama-sama Yaman yang didoakan berkah. Kemudian saat minta yang kedua kali, Nabi juga berdoa yang ketiga kali, barakallahu fi syamina. Semoga Allah memberkahi penduduk Syam dan Yaman. Semoga Allah memberkahi penduduk Syam dan Yaman. Allah berkahi Syam dan Yaman. Artinya ini tempat yang didoakan Nabi berkah. Kira-kira doanya Nabi kabul bukan? Pinter dulu bang. Najd minta Najd ya Rasulullah. Akhirnya setelah 3 kali Najd ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, la, saya khuruj min Najd qarnu syaitan. Sebutkan nanti akan keluar dari Najd fitnah seperti tanduk setan, disebutkan panjang hadisnya. Yang jelas yang dapat doa berkah khusus dari Nabi 2 negara. 2 negara, Syam dan Yaman. Syam itu Palestina, Syria, Yordan, itu namanya Syam. Paham ya? Wilayah Syam itu. Kemudian Yaman, wilayah Yaman. Sekarang terkenal negara Yaman. Kalau Najd itu wilayah Riyadh, ibu kota Saudi. Ibu kota Saudi, Najd itu sana. Makanya di Riyadh itu atau di Najd itu muncul fitnah. Kata Nabi nanti di akhir zaman muncul fitnah
seperti tanduk setan dan seterusnya hadisnya, saya lupa kalimatnya, tapi yang sebutkan Nabi disitulah muncul fitnah, muncul fitnah. Maka tidak heran masih ada Nabi saja sudah keluar fitnah dari Najd Abah. Ada namanya orang ngaku Nabi namanya Musailamatul dari Najd, paham ya? Yang ngaku Nabi, yang bawa ajaran sesat, yang sekarang ini ngafir-ngafirkan orang, pendiri akidah yang ngafirkan orang, akidah takfiri, kafir, syirik, bid'ah, haram, karena model itu ya. Itu guru besarnya lahirnya dari Najd. Betul, kalau diterusuri pendiri paham Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya An-Najdi. Bahkan mereka sudah muncul sekarang bukan sekedar mengkafirkan, tapi menghalalkan darah orang, bom bunuh diri, ngebom jero masjid. Malik pada sholat di bom. Ini paham apa kalau bukan fitnah? Gila apa betul? Fitnah itu Islamnya jadi namanya buruk gara-gara kelompok itu tadi Najd itu. Tapi kalau Yaman dan Syam, negeri yang diberkati oleh Allah. Sekarang lagi diuji sama Allah, ada perang dan sebagainya. Tapi ketahui ya, di akhir zaman orang akan lari ke Yaman dan Syam untuk mendapatkan keselamatan. Karena di sana negara yang aman dan berkah buat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ikatan Indonesia dengan negara Yaman, Wali Songo kan dari Yaman ya, ikatannya sehingga kelihatan dari ikatan saja sudah kelihatan Indonesia berkah luar biasa. Berkah buatan Indonesia ini, kuat buatan Islam Indonesia ini. Mudah-mudahan jangan sampai mau diobok-obok diadu domba, insyaallah. Amin. Siap ikut kiai, ulama, habaib, jangan mau ikut paham-paham di luar ahli sunnah wal siap betul. Jangan mau diadu domba, dibenturkan Islam sama Islam, jangan mau. Ini misi orang luar. Setelah Timur Tengah pecah belah, kacau balau sudah berhasil ngelirik Indonesia. Tapi insya Allah kayak wali ini masih aman. Kata wali ini insya Allah aman. Yang penting jamaahnya jangan mau diadu. Yuk ajak sebanyak mungkin umat Nabi Muhammad mencintai Nabi, ikut Nabi. Insya Allah aman. Amin Allahumma. Kan tadi dalam ayatnya kalau ingin dicintai Allah ngikut Nabi kan. Nah kalau ingin negara ini dicintai Allah, penduduknya cinta Nabi dulu, ikutin Nabi dulu, nanti dicintai sama Allah. Ikutin Nabi, insya Allah dapat cinta dari Allah. Kalau penduduknya semakin banyak mencintai Nabi, cinta Allah akan diberikan, maka negara ini akan aman jadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin Allahumma. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika waktunya terlalu malam. Silahkan malam ini pasang niat yang baik. Hayo kita berjuang menyebarkan dakwah Rasulullah melalui masjid Rasulullah di bawah bendera guru-guru mulia kita. Insya Allah hidup kita mulia dan barakah, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sekali lagi saya ingin kepastian, ingin lihat kesiapan antum ini. Siap untuk membantu masjid Rasulullah? Siap ya? Siap angkat tangan. Ibu-ibu ngacung ya? Iya wes. Bantu itu hatta hadir majelis pun termasuk bantu. Niki tangan yang diangkat ini akan jadi saksi di hadapan Allah, saksi dari Rasulullah. Nanti kita akan ditolongi dan disalat Rasulullah. Amin. Supaya kita meninggalnya husnul khatimah. Kita menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Supaya kita hidupnya selamat dunia dan akhirat. Anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua diberi sehat walafiat. Hidupnya diselamatkan dari dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tangan yang di atas ini akan bisa berjabatan tangan dengan Rasulullah. Yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Kita akan bacakan doa maulid, aminkan dengan khusyuk, qabul insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin
في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشهدت من أطابه تهي القلوب تهيج الأشيان وقد أثنى عليه فما يشغل القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرار قد دعا لمدح شوقة ربنا وحدانا ويزم تدرنا بالمودة ها هنا نرضى وادي فقرنا ورجانا يا الله الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه كان الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين من أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساريا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقدرناك فحقق لنا واسع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واغفر لنا الحاجات يا الله واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح حبنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أغصانا سبحان ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أهل البيت والطيبين الطاهرين وعن أصحاب الرسول أجمعين آمين بالقبول على حوض سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين.